Assalamualaikum semuanya. Semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Kembali kita bertemu dalam tutorial Arab Melayu. Kali ini tentang cara menulis saksi alif. Ada 4 kaidah dalam penulisan saksi alif di dalam menulis huruf Arab Melayu atau kita biasa singkat dengan Armel. Kaidah pertama, suku kata pertama berbunyi vokal A, maka dalam penulisan Arab Melayunya suku kata pertama tersebut diberi saksi alif. Contoh, ada hama, mana, kapal, basah, bata. Mari kita lihat cara menulisnya. Yang pertama, hama. Suku kata pertama berbunyi vokal A, yaitu H, maka setelah huruf H diberi saksi alif. Yang kedua, kata mana. Suku kata pertama berbunyi ma. Kita fokus di suku kata pertama dulu nih ya. Maka huruf M kemudian diberi saksi alif, baru huruf N dibaca mana. Contoh ketiga adalah kapal. Suku kata pertama berbunyi K. Huruf K kemudian diberi saksi alif, baru P dan L dibaca kapal. Contoh keempat, basah. Suku kata pertama huruf B kemudian berbunyi vokal A, maka setelah huruf B diberi saksi alif, baru huruf S dan H dibaca basah. Bata. Kata pertama huruf B, sama ini dengan contoh yang sebelumnya, yaitu huruf B kemudian alif, setelah itu huruf T, bata. Kaidah kedua, apabila suku kata kedua diawali huruf W, ingat ya, kali ini tentang suku kata kedua, diawali huruf W dan berbunyi vokal A, baik A hidup maupun mati, maka dalam penulisannya setelah huruf W pada suku kata kedua tersebut diberi saksi alif. Contohnya di sini ada sewa, jiwa, tawa, tawan, rawa, rawan. Nah, ini lihat ya, suku kata kedua wa. Nah, ini yang saya maksud dengan wa, suku kata kedua berbunyi A, vokal A hidup. Kalau wan ini berarti suku kata kedua berbunyi vokal A mati, wan. Untuk matinya rawan, tawan. Cara menulisnya, suku kata kedua wa diberi saksi alif. Jadi S terus Y, ini kalau ini nanti dibahas di tentang saksi I, saksi Y atau I ya, bunyi I, saksi Y dan seterusnya. Siwa. Suku kata kedua berbunyi huruf diawali huruf W, berbunyi vokal A, maka setelah huruf W diberi saksi alif. Jiwa juga begitu, suku kata kedua diawali huruf W, berbunyi vokal A, maka diberi saksi alif. Tawa juga demikian, suku kata kedua diawali huruf W dan berbunyi vokal A. Tawan, suku kata kedua diawali huruf W dan berbunyi vokal A mati, wan. Rawa, suku kata kedua diawali huruf W, berbunyi vokal A, maka diberi saksi alif. Nah, kalau ini kebetulan dua-duanya, suku kata pertama juga berbunyi vokal A, maka dua-duanya dapat saksi alif. Untuk yang suku kata pertama sudah di kaidah pertama tadi. Rawan juga demikian, suku kata kedua diawali huruf W dan berbunyi vokal A mati, maka tetap saja diberi saksi alif. Kaidah ketiga, apabila suku kata kedua diawali salah satu
apabila suku kata kedua diawali salah satu dari huruf D, L, R atau NG, ya dibaca biasa kita bilangnya, berbunyi vokal A hidup. Ini syaratnya harus hanya A hidup. Kalau W tadi bisa A hidup, bisa A mati. Untuk yang suku kata kedua diawali huruf D, L, R, dan Eng, ini hanya bila berbunyi vokal A hidup. Dan itu pun ada syaratnya. Suku kata pertama juga harus berbunyi vokal A hidup. Bila ini yang terjadi, maka dalam penulisannya suku kata pertama dan suku kata kedua diberi huruf saksi alif, karena suku kata pertamanya memenuhi kaidah pertama dan suku kata keduanya memenuhi kaidah ketiga. Contoh: rada, jala, bara, nganga. D, L, R, eng. D, rada. Suku kata pertama berbunyi vokal A, suku kata kedua diawali huruf D, maka suku kata pertama dan kedua dua-duanya mendapat saksi alif, rada. Setelah huruf R dikasih saksi alif, setelah huruf D dikasih saksi alif. Jala. Suku kata pertama berbunyi vokal A, suku kata kedua diawali huruf L berbunyi vokal A, maka suku kata pertama mendapat saksi alif, setelah huruf J diberi saksi alif. Suku kata kedua juga mendapat saksi alif, setelah huruf L kemudian diberi saksi alif. Bara terdiri dari dua suku kata, ba dan ra. Suku kata pertama berbunyi vokal A, suku kata kedua diawali huruf R, maka suku kata pertama mendapat saksi alif, setelah huruf B diberi saksi alif. Suku kata kedua setelah huruf R juga diberi saksi alif. Yang keempat, nganga. Nganga juga demikian. Suku kata pertama berbunyi vokal A, setelah huruf eng diberi saksi alif. Suku kata kedua juga diawali huruf eng dan berbunyi vokal A, maka dia mendapat saksi alif. Setelah eng kemudian alif, eng yang kedua juga saksi alif, dibaca nganga. Nah, kaidah yang terakhir atau kaidah yang keempat, apabila suku kata pertama berbunyi vokal E lemah dan suku kata kedua berbunyi vokal A, maka pada suku kata kedua dalam penulisannya diberi saksi alif. Suku kata keduanya yang diberi saksi alif dengan syarat suku kata pertama berbunyi vokal E lemah. Contohnya ada depa, reda, lega, peka. Nanti bisa dicoba kera, kemudian apa lagi? Nah, dicari ya. Celah, nanti dicari aja. Untuk sekarang contohnya depa. Suku kata pertama berbunyi vokal E lemah, de. Kemudian suku kata kedua berbunyi vokal A, pa. Maka suku kata kedua diberi saksi alif. Suku kata pertama tidak mendapat saksi apa-apa. Depa. Reda juga begitu. Suku kata pertama berbunyi vokal E lemah, re, maka ditulis huruf R saja. Kemudian suku kata kedua berbunyi vokal A, da, maka setelah huruf D diberi saksi alif. Lega juga demikian. Suku kata pertama berbunyi vokal E lemah, le, maka hanya ditulis huruf L saja. Suku kata kedua berbunyi vokal A, ga, maka setelah huruf G kemudian diberi saksi alif. Peka. Suku kata pertama berbunyi vokal E lemah, pe, maka ditulis P nya saja. Kemudian untuk yang suku kata kedua berbunyi vokal A, K, maka setelah huruf K diberi saksi alif. Baik, dengan demikian
apabila suku kata yang ada dalam kalimat tidak memenuhi 4 kaidah tersebut, meskipun berbunyi vokal A dalam penulisannya, tidak diberi saksi alif. Contohnya tadi ada ya, bata tadi. Nah, ini kan suku kata kedua berbunyi A juga, ta, bata, tapi karena tidak memenuhi keempat kaidah tadi, maka T-nya tidak diberi saksi alif. Ini juga mana. Setelah suku kata kedua berbunyi vokal A, tapi karena tidak memenuhi kaidah keempat kaidah tadi, maka juga tidak diberi saksi alif. Demikian juga hama. Meskipun suku kata keduanya berbunyi vokal A, tapi karena tidak memenuhi kaidah keempat kaidah yang sudah dibahas tadi, maka dalam penulisannya tidak diberi saksi alif. Untuk selanjutnya silahkan dilatih, dicoba untuk menulis dan membaca bacaan dan tulisan Arab Melayu yang ada di buku Armelnya ya. Kalau untuk cara membaca, cara cepat bisa membaca, bisa dilihat di tutorial 1, 2, dan 3. Karena tutorial 1, 2, dan 3 itu khusus untuk trik cara bisa membaca. Sedangkan yang tutorial 4, 5, 6, dan seterusnya adalah kaidah cara menulis. Nah, cara membaca itu lebih mudah daripada menulis, maka dilihat dulu. Bagi yang belum bisa membaca, bisa dilihat di tutorial 1, 2, dan 3. Selamat mencoba. Bagi yang belum lancar, tetap bersabar dan istiqomahlah berlatih. Bagi yang sudah lancar, bersyukur dan tetaplah istiqomah berlatih. Semoga semuanya lancar dan sukses selalu. Agar tidak ketinggalan materi berikutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat dan menjadi jariah kebaikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.